terima kasih Romo. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Romo. Oh ya, Artinya di sini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita hanya mencarikan solusi pandangan-pandangan yang sama terkait dengan pemahaman kita masing-masing terkait dengan terjemahan dalam Alkitab. Oke, nah kita gunakan satu saja ya. Kita gunakan kitab suci saja ya. Penatua, oke. Saya cuma mengklarifikasi saja Romo terkait dengan video yang saya lihat di TikTok terkait tanggapan Romo mengenai Bunda Maria yang tidak berdosa. Nah, tapi pakai kitab suci, jadi ya jangan engkau menanggapi itu, tapi saya mau tahu sekarang posisi kalian terhadap Bunda Maria secara biblis, jangan logika, secara biblis. Iya. Jadi di sini sudah cuma saya mengklarifikasi saja ke Romo. Kira-kira klarifikasi maksudnya begini, apa itu klarifikasi? Klarifikasi artinya saya buat salah terhadap engkau. Begini, hati-hati dengan menggunakan kata sebentar Bapak Majelis. Ketika engkau kita pakai kata klarifikasi, hati-hati, karena klarifikasi ketika saya menyerang engkau, membuat engkau sakit hati, lalu engkau butuh saya klarifikasi. Tetapi itu saya tidak serang kau sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana. Jadi engkau mau mendiskusikan video itu atau engkau mau klarifikasi? Kapan saya serang engkau, Bapak Penatua? Oke, siap. Oh ya, jadi hati-hati dengan penggunaan kata dulu karena itu. Siap. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Suasana di ruang diskusi di Koma Romo Hiro DSVD mendadak dikejutkan dengan kedatangan Bapak dengan akun Regen 10, seorang penatua atau anggota majelis Protestan yang tampaknya membawa misi penting. Dengan penuh keyakinan, Bapak Penatua Regen 10 melontarkan niatnya untuk mengklarifikasi, bahkan menantang ajaran iman Katolik mengenai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Romo Hiro, dengan ketenangan yang khas, menyambut tantangan tersebut dengan senyuman hangat, siap memberikan penjelasan yang mendalam dan berakar kuat pada tradisi serta teologi gereja. Namun, drama sesungguhnya dimulai saat Romo Hiro mulai menguraikan pengajarannya dengan merujuk pada prinsip-prinsip Alkitabiah. Ia mencoba mengaitkan doktrin tersebut dengan ayat-ayat kitab suci yang relevan, seperti ramalan Proto-Evangelium di Kejadian 3 ayat 15, atau salam malaikat Jibril di Lukas 1 ayat 28, yang secara implisit maupun eksplisit mendukung pemahaman tersebut. Dalam usahanya untuk melibatkan si Penatua Regen 10, Romo Hiro justru menemui jalan buntu. Bapak Penatua, bolehkah Bapak tunjukkan di mana di dalam Alkitab disebutkan ada orang yang tidak berdosa sejak dalam kandungan? Tanyanya lembut namun tegas. Alih-alih memberikan jawaban yang kuat, si Penatua Regen 10 tampak tergagap. Sebagai seorang penatua atau majelis, diharapkan dia memiliki penguasaan yang mendalam terhadap ayat-ayat Alkitab, namun dia justru tak mampu menunjukkan satu ayat pun yang secara eksplisit menolak ajaran Katolik tersebut. Ketidakmampuan ini membuat suasana semakin canggung, dan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Ketidaktahuan si Penatua Regen 10 menjadi sasaran empuk Romo Hiro. Dengan bijak, Romo Hiro tidak hanya menjawab pertanyaan awal tentang Maria, tetapi juga memberikan ceramah tak terduga tentang kualifikasi rohani seorang penatua. Ia mengutip 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang memimpin dengan baik patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjerih lelah dalam khotbah dan dalam pengajaran. Sayangnya, Bapak Penatua Regen 10 tidak menguasai ayat ini, apalagi menerapkan prinsip-prinsip yang dikandungnya. Merasa malu karena ketidaktahuannya diungkapkan di depan publik, Bapak Penatua yang terhormat Regen 10 memilih untuk meninggalkan ruang diskusi tanpa sepatah kata pun.
Mari kita saksikan selengkapnya di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua teman, sahabat, saudara, dan keluarga Katolik Anda dimanapun berada agar mereka dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan stay Katolik. Jadi begini, menurut pemahaman saya ya Romo, terkait dengan Bunda Maria, saya sangat sangat dengan Bunda Maria karena semua wanita yang ada di seluruh dunia Tuhan Allah memilih Bunda Maria, rahim Bunda Maria untuk dititipkan Sang Juru Selamat yang lahir dari rahimnya. Maka Bunda Maria adalah salah satu perempuan yang luar biasa. Tetapi kalau menurut menurut keyakinan saya Bapak Pendeta, Bapak salah satu perempuan yang luar biasa. iya. Oh, berarti pernyataan salah satu nih maksudnya seperti apa? Jadi begini, dari sekian banyak perempuan, tapi Tuhan Allah memilih Bunda Maria untuk Sang Juru Selamat. Artinya Tapi pernyataan salah satu. Iya. Salah satu artinya berapa rahim yang Tuhan pilih untuk melahirkan anaknya? Kalau salah satu. Oh, cuman satu. Berarti bukan salah satu. Cuman satu. Bapak, hati-hati di situ pernyataan karena saya akan mengkaitkan dengan pernyataan. Ya. Berarti bukan salah satu rahim. Jadi seperti banyak rahim yang Tuhan pakai untuk melahirkan anaknya. Kalau itu hanya salah satu, ya salah satu rahim. Kalau itu hanya satu rahim yang dipakai, ya sudah hanya satu, bukan salah satu. Siap saya ikut. Kemudian menurut pemahaman saya, kalau bagi saya Bunda Maria ini, kalau toh mengikuti apa yang pendeta katakan bahwa dia diberikan kasih karunia menurut firman kan, kasih karunia, dan dia pendeta tidak, Bapak, bukan pendeta yang bilang, Tuhan yang bilang melalui Gabriel. Bantu dulu. Saya bantu ayatnya. Lukas 1 ayat 30. Saya bilang menurut firmannya. Saya bilang. Menurut firman. Oke, menurut firman. Disampaikan oleh Robo kan, dalilnya dari firman. Memang betul kasih karunia. Tapi begini, kalau saya ini menurut keyakinan saya, tapi satu manusia yang tidak berdosa, dikatakan pun dalam kitab suci yang lain, agama yang lain, bahwa yang tidak berdosa itu hanya Tuhan Yesus. Kalau di sebelah kan dibilang Isa, orang yang suci dan kudus. Dan juga bagi kita umat Kristen itu cuma satu orang. Nah, yang jadi pertanyaan begini, kalau toh memang Bapak pendeta, maksudnya yang suci artinya tidak berdosa begitu? Iya. Yang dikuduskan artinya dia tidak berdosa lagi. Iya, yang tidak berdosa. Berarti ada nabi yang tidak berdosa karena sudah dikuduskan dari rahimnya, rahim ibunya. Bapak pendeta, Bapak menjadi tahu itu atau tidak? Jadi begini ya. Tidak. Bapak pendeta hati-hati. Bapak bilang hanya satu Yesus. Bapak pendeta sudah setuju Bapak, yang dikuduskan artinya tidak berdosa lagi. Bapak pendeta tahu ada nabi yang sudah dikuduskan dari rahim ibunya? Nabi siapakah itu, Bapak majelis? Bapak Penatua, tolong bantu karena soal skriptura saya harus tanya dulu. Ada satu nabi dalam perjanjian lama, Bapak Pendeta, kita harus karena logikanya Bapak Pendeta hanya satunya Yesus. Sekarang pertanyaan saya tanya Bapak Pendeta bilang yang dikuduskan tidak berdosa lagi. Oke, pertanyaan saya untuk Bapak Pendeta, salah satu nabi dalam perjanjian lama yang sudah dikuduskan dari dalam rahim ibunya, Bapak Pendeta tahu siapakah dia? Kalau tidak salah ya Pak Romo, itu Henok kalau tidak salah. Kalaupun saya salah, kalau tidak salah ya. Bapak Pendeta tidak baca kitab suci kan? Saya baca tapi mungkin saya lupa. Bantu dulu Yeremia 1 ayat 5. Ya, Yeremia 1 ayat 5 Pater. Ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Bagaimana dengan firman Tuhan ini?
Jadi begini Romo, kita kembali ke Engkau tadi engkau pertanggungjawabkan gimana yang firman Tuhan tentang Yeremia ini. tapi ketika Yeremia dia dia sebagai nabi tapi ada kesalahan yang dia Jangan bilang dia sebagai nabi. Yang ini yang pernyataan saya di sini. Pernyataan di sini juga. Dia, waktu dikuduskan dari rahim ibunya, jangan bilang dia berdosa, urusan dia. Yang penting ini yang dikuduskan. Karena kan Imakulata tuh yang dikuduskan dari rahim. Sekarang kau pertanggungjawabkan Yeremia, Imakulata-nya Yeremia dari rahim ibunya. begini ya Romo, kalau memang kita bicara tentang Yeremia, kita akan kembali ke Yeremia, tapi kita kembali ke Yesus Kristus dulu kan. Jangan. Engkau tadi bilang hanya satu-satunya begini. pendeta bisa ikut aduk tidak pendeta. Begini. Pendeta, Jadi maksud tolong saya di begini. sini. Engkau pertanggungjawabkan di sini, Bapak Majelis. Sebentar dulu. Nanti saya ke situ, tapi Ya itu tidak. Jangan lupa Yesus Kristus. Engkau tadi bilang. Engkau di sini dulu. Yeremia dulu. Majelis. Tolong Yeremia dulu. Engkau jelaskan tentang Yeremia baru ke Yesus. Ya, kalau dia dikuduskan kan dalam firman tadi, berarti memang dia tidak Berarti, berarti ada orang yang tidak berdosa. Itu yang saya mau katakan, bahwa setahu di sini sepemahaman saya, Romo, sepemahamannya saya, semua nabi itu berdosa kecuali Tuhan Yesus. Makanya dia datang untuk menebus seluruh umat manusia. Kedatangan dia menebus seluruh umat manusia. Oke. Kau bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya dalam perjanjian baru bahwa orang tidak berdosa itu adalah orang apa? Seluruh umat manusia, Romo. Orang yang tidak taat. Orang yang tidak berdosa lagi itu adalah orang yang apa di dalam perjanjian baru? Aduh, Romo, saya tidak bisa buka karena HP saya kan digunakan untuk Zoom. Jadi saya Begini Bapak Pendeta, pakai komputer yang ada di sini Bapak Majelis. Orang yang tidak berdosa lagi dalam konsep perjanjian baru adalah orang yang apa menurut kitab suci? dia hanya Yesus Kristus, orang yang tidak berdosa. Saya buktikan bahwa ada orang yang tidak berdosa di dalam perjanjian baru karena apa? Jadi begini maksud saya. Ya, saya akan buktikan bahwa ada orang yang tidak berdosa lagi menurut perjanjian baru itu karena apa? Bapak lihat, saya tunggu dari Bapak menjadi saya tunggu dari tadi ayatnya. Bapak kan soal skriptura kita omong tadi, Bapak bilang firman kita pakai firman ini, Bapak tidak pernah tunjuk satu ayat. Kan saya sudah bilang sama Romo, HP saya digunakan di sini. Ada kitab suci bukan di HP, Bapak Pendeta. Kitab suci itu ada di tangan. Kitab suci ada di tangan, bukan di HP. Romo, kita kembali ke Bapak Majelis, kitab suci bukan ada di HP. Kitab suci tidak ada kitab suci di rumah kan, Bapak Pendeta, Bapak Majelis. Zaman sekarang tidak ada kitab suci di rumahmu. Dan engkau bilang ada di HP. Makanya saya ingin belajar dari Romo. Kalau ingin belajar kenapa tadi? Makanya sekarang tunjukkan ke saya di dalam perjanjian baru konsep orang tidak berdosa lagi di dalam perjanjian baru. Begini saja ya Romo, saya cuma mau. Bukan begini saja, tidak. Tunjukkan di dalam konsep perjanjian baru orang yang tidak berdosa lagi itu adalah orang mana? Berarti Yesus Kristus, kalau memang ada orang yang tidak berdosa, Yesus Kristus datang bukan untuk menebus dosa manusia, karena dia datang untuk orang yang tidak berdosa lagi di dalam. Jangan pakai logika. Tunjukkan ayat di dalam kitab suci perjanjian baru. Ada konsep tentang orang yang tidak berdosa lagi adalah orang yang apa? Ya, tadi Bapak Pendeta bilang tidak ada aplikasi Alkitab ya. Gini, Bapak Pendeta saya ajar nih. Ya, ini saya dengar Bapak Pendeta Bapak Penatua nih, anak ini. Penatua bukan pendeta. Oke, nih ya, nih. Ini aplikasi Alkitab ini, yang dipegang sampai saya ini. Ya, di bawah saya juga sudah ada Alkitab. Antara ini sama ini apakah ada perbedaan? Ya, hanya platformnya aja yang berbeda. Ini di buku, yang ini secara online. Nah, tadi Romo Cafe hanya ingin meminta penegasan bahwa di dalam perjanjian baru ada yang tidak berdosa. Itu yang ditegaskan oleh Pater, oleh Romo, dan bagaimana Bapak Pendeta bisa mempertanggungjawabkan itu berdasarkan ayat dan kitab sucinya. Saya masih awam tuh dalam pemahaman Alkitab. Saya ingin tahu dari Romo bisa. Lalu kenapa jadi majelis? Kenapa jadi majelis? Diangkat sebagai kriteria jadi majelis itu? Yes, kan ya intinya kan kita pun
masih banyak Jadi penatua itu, jadi penatua, kriteria jadi penatua di dalam kitab suci itu apa? Bapak Pendeta, Bapak Majelis, mengenal firman itu. Bapak penatua yang terkasih, Majelis penatua. Syaratmu jadi penatua di dalam kitab suci itu di mana? Itu ada di perjanjian baru tapi saya lupa ya. Kalau begitu kan, kalau sendiri tidak tahu syarat jadi penatua, kenapa menjadi penatua? Ya karena Tuhan yang pakai itu. Kalau begitu ada syaratnya, Tuhan yang pakai. Sekarang saya tanya. Syaratnya di dalam kitab suci itu, syaratnya di dalam kitab suci jadi penatua majelis itu apa? Kalau tidak tahu syarat dalam kitab suci, turun saja dari majelis lah. Kalau Romo bisa jawab pertanyaan saya turun dari majelis. Bagaimana? Bagaimana syarat? Oke, kita pakai syarat. Bantu dulu 1 Timotius 5. Oke, 1 Timotius 5. Ayat apa, Romo? Baca langsung 17. Karena tadi tentang firman Tuhan. Oke. 1 Timotius 5 ayat 17. Pakai kata majelis atau penatua? Majelis, boleh. Ya. Oke. Majelis-majelis yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. 2 syarat itu, berkhotbah. Bapak majelis, berkhotbah tentang apa kalau gitu? Iya. Berkhotbah tentang firman tuh. Kita tadi omong firman, saya suruh tunjukkan ayat, Bapak tidak tahu bagaimana mau khotbah tentang firman. Sebagai manusia kan kadang lupa atau Pak. Dari tadi kita omong lupa tuh. Yang kedua, mengajar. Bagaimana mau mengajar kalau tidak tahu? Ini kan Brother, bantu dulu syarat penatua di situ, dari ayat yang di situ, syarat-syarat penatua. Sebelum ke 17. Oke, sebelum ke 17 berarti ya. Baca semua syarat-syarat penatua yang ada di situ, di perikop itu. Oke, berarti setelah 17 Romo. Sebelum. Kalau sebelum itu mengenai janda, Pater. Oh, berarti setelah. Oh, berarti penatua ada hubungan dengan janda. Berarti itu sebelum. Iya. Oke. Baik. Saya lanjutkan ayatnya. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang majelis kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan para malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian diri. Oke, tahan dulu. Pendeta, maaf majelis, syaratmu tadi berkhotbah dan mengajar. Engkau bilang berkhotbah tentang firman Tuhan, benar sekali. Tetapi bagaimana saya ketika tanya firman Tuhan, engkau bilang kau manusia lupa. Engkau sendiri tidak jujur dengan dirimu sebagai majelis, saudaraku. Mengajar, engkau punya tugas mengajar. Syarat jadi majelis. Engkau ajar apa kalau engkau tidak? Bapak majelis, jujur dengan dirimu sendiri.
Ya, Romo, boleh saya bertanya? Boleh tuh? Yang kedua, ke bawah tadi yang ayat terakhir yang dibaca, jagalah kemurnian diri. Artinya jaga supaya jangan berdosa. Iya, benar. Sama-sama kita seperti itu. Lalu Bunda Maria bagaimana? Saya bacakan dulu ya. Iya, tadi kan saya Ya, saya bacakan dulu. Saya Kalau bacakan dulu. engkau sendiri, ini belum ayat yang bilang yang tidak berdosa itu siapa? Ini belum. Ini hanya bilang Sarah jadi penatua dulu. Ini loh, mengajar, berkhotbah tentang firman Tuhan, tapi engkau tidak tahu firman Tuhan. Mengajar, mau mengajar di mana kalau mau tidak belajar? Iya, baik Pak. Saya saya selesaikan ingin dulu. belajar dengan Romo. Anggaplah saya Iya, belajar benar. dengan Romo. Ya, saya selesaikan dulu ya. Belajar di kopi pendeta. Mungkin ya. Jangan merasa diri paling hebat, Romo. Bukan. Saya tidak. Kenapa engkau tidak belajar di kopi pendeta supaya ajar baik-baik itu? Nah, ini kan saya masuk di sini hanya ingin bertanya kepada pendeta, kepada Romo. Toh? Satunya bertanya, Tidak oke. berdosa atau berdosa? Itu nanti kita sampai di sana. Gampang, karena saya tadi suruh kau tunjukkan Sampai di sana, firman bagaimana Tuhan. kalau Romo tidak bisa berikan kesempatan? Masih Baik. ke sana kemari. Oke, terakhir Piaso, saya berikan kesempatan kepada Bapak Majelis, tunjukkanlah ayat di dalam kitab suci bahwa kriteria orang tidak berdosa lagi dalam kitab suci. Silakan. Perjanjian baru ya. Tunggu begini, Romo. Saya kan cuma bilang, saya menanggapi video terkait dengan pernyataan Romo bahwa Bunda Maria itu tidak berdosa. Ya kan seperti itu kan? Karena dia diberikan kasih karunia. Ya. Berarti Yesus Kristus datang. Ya, Yesus Kristus ini adalah orang yang tidak berdosa dan dia menyelamatkan semua orang yang berdosa. Berarti kalau Yesus Kristus datang untuk menebus dosa umat manusia kecuali Bunda Maria, berarti ada dua orang yang tidak berdosa, Yesus Kristus Oke. dan juga Bunda Maria. Gampang, tapi engkau tunjukkan ayatnya tadi. Kriteria orang yang tidak berdosa lagi di dalam perjanjian baru. Itu yang saya minta dulu supaya engkau mengerti tentang Bunda Maria. Engkau harus pakai kitab suci, tunjukkan dalam perjanjian baru kriteria orang yang tidak berdosa lagi dalam perjanjian baru. Oh, turun ya? Lah, kok Oh, kenapa turun? Ini kan saya tidak diturun sih. Tolong naikkan kembali. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.